Kalian pernah berpikir nggak kenapa Rismon, Suryo dan juga Siti, Pak, ya, bela-belain pergi ke Solo, bela-belain pergi ke tempat KKN-nya Bapak Joko Widodo. Nah, terakhir itu bela-belain pergi ke rumahnya Pak Kasmujo. Kenapa mereka sekalipun nggak pernah menjenguk Egy Sujana? Kenapa? Sekarang yang jadi pertanyaannya, ketua TPUA itu Egy Sujana atau Bapak Kasmujo? Ke rumah Pak Kasmujo dibela-belain menjenguk Egy Sujana nggak pernah. Udah ganti ya ketua TPUA ya? Kapan pelantikan? Aduh, Pak Kasmujo, ternyata Bapak ketua TPUA. Aduh, ya ini harus tanda tanya besar sama kita. Oh iya juga ya, Bung ya. Kok nggak pernah mereka menjenguk Egy Sujana, Bung? Jenguk dong. Setelah itu rilis di Sentana TV. Ya kan, podcast kebanggaan kalian. Ini enggak, Kasmujo dikejar-kejar, Egy Sujana enggak dijenguk. Udah dijenguk, ya kan? Ditolak lagi. Rismon, mana bisa kau kayak gitu, kau datang ke rumah orang tua. Pak Kasmujo, Pak, saya Rismon Sianipar, Pak, sebentar Pak. Kalau mau bertamu, kau bawa oleh-oleh. Kau bawa buah, kau bawa roti, atau kau bawa makanan khas dari Belige. Setelah itu bertamu kau dengan benar. Kalau memang mau bertamu kau ingin berbicara mengenai permasalahan Bapak Joko Widodo, jumpai juga RT setempat. Barengan kalian ke rumah Bapak RT. Kan kalau misalnya Bapak RT ikut ke rumah Bapak Kasmujo kan nggak mungkin ditutup pintu. Karena terkejutnya dia itu biar tahu dilihat sini rupanya si Rismon ini. Shock dia. Tiba-tiba nongol depan rumah si Rismon. Lebih parah rupanya si Rismon ini daripada yang di TV-TV itu. Pikirnya kan? Oh, masuk lagu ngapain dilihatin orang-orang kayak gini pikirnya. Jadi mereka itu mau membuktikan, ya kan begitu kan? Mereka itu berharap tuh jauh-jauh dari Jakarta, Rismon dan juga Sentana TV ingin berharap bisa mewawancari Pak Kasmujo. Lihat dulu lah yang diwawancara. Lagi perban di sini mau kali wawancara. Tanya dulu Pak Kasmujo sehat gitu basa-basi. Nah kalau kalian udah lihat ada perban di sini berarti nggak sehat, pulang kalian. Maksa-maksa kalian ke rumahnya. Enggak aja. Bikin malu ya kan. Baru pergi orang ini ke Desa Wonosegoro ya, yang ada di kalau nggak salah di Boyolali ya. Nah, di situ diwawancarai ya, orang yang ada di situ diwawancarai. Ternyata benar bahwasanya Bapak Joko Widodo pernah KKN di sana. Malunya tuh di sini. Aku bilang sama kalian ya, aku ada satu rahasia. Tapi kayaknya aku belum mau ungkapkan ini ya. Aku belum mau mengungkapkan ini. Foto Bapak Joko Widodo ketika KKN di Wonosegoro aku punya. Aku punya. Ini belum pernah dipublish di mana-mana dan juga ini biar tahu kalian ya, foto ini baru kukirimkan ke Bapak Joko Widodo. Baru kukirimkan ya sama beliau. Nanti kita lihat aja dulu bagaimana respon beliau ya kan. Ya pokoknya adalah aku nggak mau tunjukkan di sini sekarang, nggak mau. Ada waktunya, ini hanya untuk orang-orang tertentu. Dan teman-teman Bapak Joko Widodo ada beberapa orang ya sudah ada nama-namanya sama aku. Ketika Bapak Joko Widodo KKN di Wonosegoro, nama teman-temannya ada beberapa orang masih ada sama aku. Serius kok tanggung jawab? Tanggung jawab. Itu makanya ya. Jadi udahlah Rismon ya, nggak perlu lagi kau
kesana kemari mondar mandir kau. Tuh duduk tenang aja kau. Nunggu datang polisi udah selesai. Dan kalian tahu nggak? Ya kan ini si Rismond kan beberapa kali ya dia kan nantangin orang ya. Ditantangnya Sylvester, ditantangnya Ngabalin, ditantangnya siapa namanya, sampai Kapolri, Mendagri itu ditantangnya semua. Cuman satu yang nggak berani ditantang itu Bapak Prabowo, nggak berani dia tantang. Ya, jadi ya aku akan tunjukkan sama kalian ya. Ini kisah nyata ini. Kemarin itu kan Rismond nantang-nantang. Hei Sylvester, kalau memang bisa kau tatap muka sama aku, tatap muka. Ayo, kita face to face. Ternyata Pak Silver ya menjawab tantangan itu, ya kan? Di WA-nya lah si Rismond, ya kan? Aku udah di sini. Di WA-nya lah itu siapa namanya? Si Kosinudin, di WA-nya juga lah itu apa namanya hostnya Sentana TV. Satu pun gak ada yang mau merespon. Hei, pengecut, pecundang, loser. Ini dia. Ya, yuk. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa. Chat kita tunjukkan ke layar, bahkan sudah Pak Rismond ya. Saya disclaimer itu bahwa Pak Rismond dan Pak Roy Suryo, saya secara pribadi saya sudah mengundang. Sebelumnya ada chat kita tunjukkan ke layar, bahkan sudah pernah podcast sebelumnya. Apakah Bung Sil sebelumnya sudah pernah mengundang, menerima tantangan langsung dari Bung Rismond sebelumnya? Rismond, saya hanya lihat di media. Dia nggak telepon saya langsung. Tapi apa menghubungi beliau? Saya telepon terus menghubungi Rismond. Tidak dijawab. Ini nggak dijawab. Ya. Kamera bisa sorot. Kita tampilkan screenshotnya di layar ya. Nanti kita sih. Terus saya mengatakan, pagi Rismond, ini Sylvester Matutina, orang yang kamu tantang-tantang. Mau ketemu di mana kita? Terus saya telepon nggak diangkat. Terus saya telepon juga mau minta tolong Roy Suryo. Pak Roy Suryo. Ya kan? Sama Roy Suryo juga saya telepon juga ini nggak diangkat-angkat. Mulut besar. Terus saya telepon lagi, saya WA lagi, namanya siapa si Naga itu? Host Michael. TV ya? Oke, baik. Mikael ya? Michael, saya bilang begini. Ya kan, pagi Bro Michael, tolong bilang ke Rismond, bilang tidak usah banyak bacot tentang saya. Langsung saja bilang Rismond kapan mau ketemuan sama saya. Saya mau lihat nyali dia. Terima kasih ya Bang, nanti saya sampaikan. Terus nggak ada, bro, bilang si Rismond angkat telepon saya, dan kalau bukan banci, segera atur pertemuan sama saya. Ini, jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Hei, Rismond, udah dijawab tantanganmu itu. Siapa itu Sylvester? Kalau bisa kau tatap muka sama aku, face to face. Kau bilang gak ada bohir di belakangku. Kalau tidak tahu itu namanya fitnah. Fitnah. Banyak kali gayamu Rismond. Tahe si Rismond. Jadi marsak roh aku kau bikin Rismond. Ternyata udah kelihatan ya. Pengecut teriak pengecut, penipu teriak penipu, pembohong teriak pembohong, palsu teriak palsu. Kenapa kau bilang palsu teriak palsu, Pung? Nah, ini ada berita tentang si Rismond ya. Ya, berita seorang ahli dari Jepang yang mengatakan bahwasanya sebetulnya Rismond itu sama sekali nggak pernah menyelesaikan S3-nya di Jepang.
Dan berita ini sudah masuk ya itu media mainstream ya. Ya kalau berita kalau sudah masuk media-media mainstream, TV One, Kompas TV segala macamnya itu bisa dikatakan ya sudah valid lah kan begitu ya. Mereka gak akan mungkin sembarangan mengeluarkan berita. Yuk kita tonton dulu. Kita tonton dulu. Gencar melakukan Rismon Sianipar yang gencar melakukan serangan terhadap riwayat pendidikan Jokowi ternyata tak luput dari serangan balik. Ijazah Rismon Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismon Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan. Tidak ditemukan. University. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Terkait tuduhan dari Roni Teguh ini, Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan ini ke pengacaranya. Rismon bahkan menyebut di kanal YouTube-nya, dirinya telah menunjukkan ijazah serta transkrip nilai miliknya. Ia pun tak segan menantang Roni Teguh untuk beradu argumen secara terbuka terkait ijazahnya. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah, kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, superb di atas A. Berarti kan IPK saya 4 gitu kan. Itu syarat dari pendidikan saya. Itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Alasannya hemat energi dulu. Dikatakan tadi Rismon sudah melaporkan kepada pengacaranya. Lapor itu ke polisi. Apa gunanya lapor ke pengacara? Lebih bagus kan lapor ke tetangga. Kalau cuma berhenti di pengacara nggak lapor polisi apa guna? Lapor ke pengacara, lapor ke polisi dong. Kan begitu menantang ya, menantang siapa ahli tadi untuk beradu argumen, bukan menantang untuk adu argumen. Ayo tantang yuk di kantor polisi, itu baru paten. Berarti dipertanyakan ini ya kan, dia selalu mengatakan begini, saya sudah melaporkan kepada pengacara saya yang menyatakan ijazah saya palsu. Nah, kenapa nggak lapor polisi langsung? Karena kita mau hemat energi. Kau Rismon tahu nggak pepatah yang mengatakan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya apa? Bisa aja, ya kan? Emang tiap hari kau ngurusin ijazah Bapak Jokowi kan enggak, ya kan? Pas lagi kosong pergi ke kantor polisi, laporkan itu. Laporkan Wahyu Teguh, laporkan lagi siapa namanya si Joshua Sinambela, laporkan juga yang lain ya. Namanya juga pengecut, ya kan? Takut dia ketahuan. Palsu. Harus kuteriakkan ini Rismon betul-betul palsu ijazahmu itu. Kenapa kau bisa meneriakkan ijazah Bapak Joko Widodo? Nah ini dia ya. Kalian tahu nggak ya? Ada postingan dari Joshua Sinambela. Katanya gini. Kenapa ya yang asli teriak-teriak yang palsu, sementara yang sebentar. Kita lihat aja nih. Ya, ada yang punya ijazah asli tapi tidak mau menunjukkan ke publik. Kan begitu. Tapi ada yang punya ijazah, sedangkan yang punya ijazah palsu nekat menunjukkannya ke publik. Ada yang punya ijazah asli tapi nggak mau menunjukkan ke publik. Ada yang punya ijazah palsu tapi nekat menunjukkan ke publik. Lapor dia yang ya. Lapor dia mon. Itu Joshua Sinambela itu mon. Laporkan sekalian mon. Jangan takut-takut kamu lihat ini ya.
Oke, perhatikan ya. Persiapan DF Talk, oke. Nah, ini dia. Ya, nanti kalian baca sendiri ya. Itu menunjukkan bahwasanya Rismon, ya, ijazah Bapak Joko Widodo asli diteriaki palsu. Sementara dia, ijazahnya palsu, berani nekat nunjukkannya ke publik. Rismon bagian mie. Dan tahu enggak kalian, ya? Nah, ini dia, ya. Ini ada WA-nya dari Joshua Sinambela, ya, kepada si Rismon Sianipar, ya. Ini diposting nih, Joshua Sinambela ini aktif di Facebook ini, ya. Kalian tahu, tersebutlah ada seorang yang nantangin face to face dengan saya. Tapi nomor dan WhatsApp saya diblokir. WK. Beraninya karena nggak tahan malu aja di depan para pengikutnya. Heyo, Mon, buka dong blokirannya. Kita berdua podcast di channel Baligi Academy. Nah, dia ingat apa dibilang si Rismon? Ayo datang ke Sentana TV. Udah diundang ke sini nggak mau. Sekarang begini, ya. Joshua Sinambela bukan cuman mau diundang ke Sentana TV, ya. Itu punya podcastnya miliknya si siapa? Michael Sinaga. Justru Joshua minta itu debat beradu argumen di channel pribadimu sendiri, Baligi Academy. Banyak kali gayamu, kau suka kali kau bilang-bilang orang pengecut, kau sendiri pengecut. Lihat loh, WA-nya diblokir. Iya, diblokir WA-nya. Aduh. Mana dia ini yang nonton? Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu bohir itu? Ya. Jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Ada tempat lain, gitu. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas bohir itu? Nah, kalau nggak tahu, itu fitnah. Udah jelas, udah ditentangin kok nggak dijawab. Pengecut. Nanti dibilang lagi apa? Begitu dengan wartawan, Bang Rismon itu ditantangin Bang Sylvester itu. Udahlah, kita nggak usah buang-buang energi. Terlalu banyak alasan kau kalapa, lapet. Ya, ini lagi nih. Tidak mau datang. Joshua. Ini Michael Sinaga ini prediksi apa namanya pemikiranku ya. Tapi terserah kalau salah ya. Ini pun juga kena angkut bentar lagi nih. Ya kan, kena angkut. Ya kan, karena ini salah satu corongnya si Rismon. Lihat ini. Joshua Sinambela sudah diundang Sentana loh. Tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Subagja. Ya. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Mau gratis. Ayo. Dia mungkin awak lagi lihat dia obo-obo aja tuh. Dia obo-oboannya dia obo-obo gitu. Jadi kalau berani karena gini lah, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Tetapi ketika ketemu face to face itu masalah mental loh. Iya. Alah, banyak kali gayamu. Orang gini kalau misalnya online ya itu kelihatan mental besar, kelihatan berani. Tapi kalau face to face itu masalah mentalmu bermasalah. Banyak kali gayamu. Kau yang bermasalah mentalmu berarti kan ya udah ditantang kau sama Joshua Sinambela, kau blokir nomornya. Udah ditantang kau udah dijawab tantanganmu. Kau yang nantang Sylvester ya kan? Udah dijawab tantanganmu, nggak ada respon. Halo. Rismon, banyak kali ceritamu nagoda haram. Joshua bukan cuma di Sentana TV, mau juga itu di kanal YouTube-mu, nggak ada respon. Mau ngomong Silver sama Rismon, mau ngomong si Silver sama Roy Suryo, nggak ada respon. Aduh, kasihan kali aku ngeliat nasibmu itu Rismon. Pengecut. Yalah. Ya, ini lagi lihat nih ya. Ini ada waktu dia lagi ada di perpustakaan ya. Kita lihat dulu ini. Pemirsa 19
Okay, let's go. Jadi pemirsa 1980 sudah didigitalisasi. Nggak tahu kenapa khusus 1980 didigitalisasi kan? Cuma itu aja. Oh jadi yang 18 Juli 1980 sudah diamankan, nggak ada lagi di sini. Ya itu karena udah ada digital. Jadi versi digital. Ya. Versi digitalnya benar itu ya? Iya benar itu. Nggak manipulasi? Nggak manipulasi dan bisa dicek langsung di Geraha Tama Pustaka. Gitu. Oh kenapa? Perlu diamankan 18 Juli 1980? Ya kan kemarin juga ada dari Baris Krim Polri yang mengakses juga, habis itu dari UGM juga. Jadi kita membatasi buat mengamankan aja di sana. Boleh diakses di sana. Baris Krim Polri dan UGM datang ke sini kemarin. Ya. Oh. Tangan kosong si Rismon, tangan kosong. Nggak bisa dapat apa-apa dari perpustakaan. Perpustakaan mau didatanginya, kantor camat pun mau diobok-oboknya. Apa legalitasmu kenapa? Lapet. Ngangang kau ngangang. Ya kan? Kenapa yang 18 Juli tahun 1980 aja yang didigitalisasi? Begitu dibilang, ya Baris Krim udah ke sini, UGM udah ke sini. Jelas kalau mereka dua legal standingnya ada. Nah kau? Makan itu digitalisasi. Ambillah, bawalah itu. Ya kan, dan forensik sendiri. Apakah dokumen-dokumen digital itu bisa kau forensik? Kalau palsu, nyatakan palsu lagi. Capek itu aja kerjamu. Orang kerja itu untuk memperbaiki nasib dan juga untuk meraih masa depan. Kau enggak. Kemana-mana orang ini mutar, ke perpustakaan, ke UGM, ke rumah Kasmujo, ke tempat KKN Bapak Joko Widodo. Nah sampai sekarang Egy Sujana nggak pernah dijenguk. aduh. Tapi setia kawan ya. Dan juga baru-baru ini biar tahu kalian ya, ini si Rismon ini disomasi sama yang namanya Firdaus yang kemarin pengacara naik-naik ke meja itu. Ya kan, dia bawa uang di si Firdaus ini biar tahu kalian, bawa uang si Firdaus ini biar tahu kalian. Rismon kalau kau menang ini uang sama kau. Gak tahu aku itu uang asli atau palsu, gak tahu. Kita tonton aja videonya ya, kita tonton dulu videonya. Biar jangan gagal paham dulu gitu ini. Resmi FBI mensomasi Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Jangan buat gaduh lagi di bangsa ini. Karena kemarin habis ribut masalah A, pindah lagi ke B. Dari B ke C, ke D, nggak ada habisnya. Sementara pemerintahan Pak Prabowo ini lagi membangun. Nah, iya. Pemerintahan Pak Prabowo ini lagi membangun. Betul, semua setuju. Dibersihkan, koruptor lagi dibersihkan. Setuju. Mafia-mafia dibersihkan, rakyat lagi dipentingkan oleh Pak Prabowo. Apa ini juga ada maksud tertentu bikin menghambat kita punya presiden? Takutnya ada strategi politik mereka. Pura-pura memecah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ujung-ujungnya menghancurkan Pak Prabowo juga. Karena ini politik juga gitu. Jadi hati-hati ya. Rismon, ini kau sudah kusomasi. Ya, kami FBI sudah mensomasi kamu. Silakan kau laporlah sama Abraham sama Ahmad Kojinuddin, sama siapa tuh yang hebat-hebat. Ilmu hukumnya nanti lawannya saya tuh ya. Gitu ya. Jadi kita semua cinta NKRI, kita dari FBI, cinta NKRI dan keluarga polisi kita ya, dan keluarga Polri, Bang Andre keluarga Polri juga. Kalau gua keluarga TNI. Ini Polri sama aja. Polri sama aja. Ya. Jadi kita nih keluarga-keluarga para pejuang tidak terima dengan perkataan kau Rismon ya. Jadi kami ini semuanya keluarga besar TNI Polri tidak terima karena kau telah menghina jenderal-jenderal kami. Kau harus minta maaf kepada Pak Tito, minta maaf kepada Pak Tomsi, minta maaf kepada 5 jenderal lainnya yang ada di Mabes Polri tadi. Tolong kau minta maaf, kalau tidak resmi kami akan melaporkan kau ke polisi. Ya, ingat itu. Atau kau pilih kita bertanding sehat. Kau diam, nggak usah lagi ribut-ribut di negara ini. Kau diam, kau usiakan duit.
Kalau kurang dari negara ini. Iya. Kalau kalah keluar dari negara ini. Kalau menang ya kau dapat lah. Tapi diam, jangan banyak ngomong. Ya. Targetnya kapan Bang mungkin? Targetnya saya kasih waktu 7 hari ke depan. 1 minggu ya. 7 hari somasi ini kita tunggu. Tunggu jawabannya. Tunggu jawabannya. Kalau nggak jelas, ya udah kita lapor polisi. Kita kasih somasi kedua lagi. FBI akan memberikan somasi kedua setelah ini. Nah, tapi kita tunggu 7 hari ke depan. Dan wartawan harus kejar Rismon dan Roy Panci ya, harus kejar gitu. Jangan Roy Suryo, bagusan Roy Panci. Oke? Baru sekarang aku setuju sama kau, Bang. Kasihan kali si Rismon, Bah. Banyak kali yang melaporkan. Berapa tahun lo hukumannya ini ya? Kok jadi aku yang mikiri? Jadi gue bilang sama kalian, bagaimanapun perangainya Bang Firdaus Oyowo ini ya, aku jujur aja kemarin itu tergoda ya, ketika dia gandengan sama si Rasman, tergoda kali aku untuk merostingnya ini kan begitu. Cuman aku nggak tega karena apa? Karena dia pernah membela anak-anak mahasiswa ya, anak-anak mahasiswa yang sedang mengadakan doa rosario, menerima persekusi daripada tetangga-tetangganya termasuk dari ketua RT ya, dan beliaulah yang pasang badan ya untuk membela dan juga mengawal kasus ini. Makanya bukan cuma sekarang aja aku simpati sama kawan ini ya, kemarin-kemarin udah simpati, cuman sayang aja kemarin itu dia menghina pengadilan ya kan, dengan naik ke atas kursi. Ya kalau untuk masalah itu mungkin hilaf. Ya, jadi itu Rismon ya, jadi udah jelas semuanya. Kalau kau itu sebetulnya kau pengecut teriak pengecut, penipu teriak penipu, pembohong teriak pembohong, dan palsu teriak palsu. Ya, itu dia. Ya, jadi itu aja dari Opung Parbela. Kita akan lihat bagaimana. Ya, ini dengar kabar. Maaf ya. Maaf, ini tidak ada di media lain. Tidak ada di media lain. Dengar kabar katanya, ya, Bang Joshua Sinambela sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan. Dan dengar kabar katanya, terserah kalian mau nganggap ini asa atau bukan. Ya, sebentar lagi ini akan tahap penyidikan dan sebentar lagi akan ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Semangat kakak. Semangmon, semangat Rismon. Semafa, semangat Tifa. Semanci, semangat Panci. Oke, itu aja. Makin gak sabar kita ini ya kan, makin gak sabar. Itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbela kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya,
Cinta Indonesia.